Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa lewat ibadah online saat ini. Kita percaya oleh karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Biar kita naikkan syukur kita buat Tuhan oleh karena kebaikannya, lewat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karya-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami saat ini. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu memberikan kami terobosan demi terobosan. Bahkan hadirat-Mu memulihkan hidup kami. Kami berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta
cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan saat ini. Uralabaya sikiara labaya ralabaya ralabo, hidara labaya ralabaya ralabaya sikiara labaya ralabaya ralabo, uralabaya ralabaya sikiara labaya ralabaya ralabo. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Urabaya sekara labaya ralabaya ralabo, urabaya sikiara labaya ralabaya ralabo, sikiara labaya ralabaya ralabo. Terus sembah Tuhan, terus sembah Yesus. Urabaya sikiara labaya ralabaya ralabo. Biar kami terus memuji-Mu Tuhan, biar kami terus menyembah-Mu Yesus. Bawa hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Urabaya sekaralabo, urabaya sikiaralabo, sikiaralabo. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab
namamu Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji namamu Yesus. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, atas bangsa Indonesia. Aku diberkati, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Terima kasih untuk berkat kasih setia-Mu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya
mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik dalam setiap hidup kami Yesus. Biarlah saat ini Tuhan, kami mendengar kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu memberikan kekuatan buat setiap kami Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Biar kami terus merenungkan kebenaran firman-Mu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, selamat tahun baru. Tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa.
Nah, gembala sidang kita mendapatkan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari kita katakan sama-sama, tahun 2021 adalah tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun integritas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang merupakan definisi daripada integritas? Nah, integritas itu berbicara kejujuran, seorang yang dapat dipercaya, murni, tidak ada tipuan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, apa yang diperbuatnya itu berasal daripada hati yang murni, ya, tidak ada penipuan, hatinya bersih, ya, dan juga perkataannya tidak ada sumpah yang palsu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang di dalam kehidupan dunia saat ini sangat sulit untuk menjadi orang yang berintegritas. Ada banyak orang yang katakan kepada saya, ya terutama juga di dalam sekolah, dalam pendidikan, ya wah betapa sulitnya, semua orang ujian juga bisa dapat soal, bisa nyontek segala macam, ya itu banyak yang lakukan seperti itu, sulit untuk melakukan integritas. Bahkan dalam dunia usaha sekalipun, di dalam bisnis, banyak orang juga yang untuk mendapatkan satu kontrak, satu deal, banyak hal yang dilakukan, ya sedikit-sedikit nggak apa-apa deh, ya sedikit-sedikit manipulasi nggak apa-apa, yang penting untung. Nah, betapa sulitnya dilakukan seperti itu. Banyak orang yang katakan integritas rugi, tapi Tuhan suka akan integritas. Kalau kita nggak memiliki sikap hati yang penuh dengan integritas, kita nggak bisa masuk surga. Nah, Bapak Ibu, ada begitu banyak juga politisi ya yang sulit untuk melakukan integritas karena mereka fokus kepada popularitas, ya mereka tidak mementingkan ya soal integritas. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh politik-politik yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana tema khotbah saya itu berbicara man and woman of integrity, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana kita bisa menjadi seorang pria dan wanita yang penuh dengan integritas. Nah, hari ini kita akan belajar ya ada 3 hal yang sebenarnya penting ya. Apa manfaat daripada orang yang hidup penuh dengan integritas? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dulu ya kunci ya daripada orang yang berintegritas. Ya, apa manfaatnya? Yang pertama yang dia dapatkan adalah dia dekat sama Tuhan. Ya, orang yang penuh dengan integritas pasti dekat sama Tuhan. Ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari ayat emas dari Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Nah, kita buka dulu firman Tuhan ini, karena ini merupakan ayat emas kita di tahun 2021 ini. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita hidup berintegritas, ya, maka kita mendapat prioritas dari Tuhan, yaitu boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan. Ya, dikatakan boleh berdiri di tempat yang kudus. Jadi orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan pada penipuan dan tidak bersumpah palsu, itu yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan. Jadi kalau kita hidup berintegritas, kita pasti dekat sama Tuhan. Nah, betapa indahnya orang yang dekat sama Tuhan. Orang itu akan penuh dengan hikmat, ya. Orang itu penuh dengan damai. Bukankah itu yang kita butuhkan hari-hari ini? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya mengambil contoh dari kitab Keluaran, ya. Ada 2 orang bidan, namanya Sifra dan Pua. Mari kita lihat dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21, bagaimana 2 bidan ini, ya, memiliki sikap hati yang penuh dengan integritas, dan dia menyelamatkan bangsa Israel. Luar biasa, ya. Kita buka dulu Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21. Nah, Keluaran pasal yang pertama, ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Nah, demikian firman Tuhan katakan seperti ini. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Nah, ini nama-nama
ya, orang Aram dan orang Kanaan ini, ya. Nah, katanya apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Wah, ini pelanggaran HAM ini sudah ada, ya, pada sejak zaman dulu, ya. Nah, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir itu memanggil bidan-bidan itu, bertanya kepada mereka, mengapakah kamu buat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Ya, jadi kedua bidan ini takut sama Tuhan. Ya, dia tidak mau disuruh bunuh, dia nggak mau. Nah, apa yang terjadi waktu ditanya, kenapa kamu biarkan hidup? Ya, bidan itu bicara kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ya, maka Allah berbuat baik. Perhatikan ayat 20. Maka Allah berbuat baik. Ya, jadi kalau dua bidan tadi hidup penuh dengan integritas, ya, dia takut sama Tuhan, dia nggak mau bunuh bayi-bayi itu, maka dikatakan ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Tuhan kasih bonus nih, ya. Dikatakan ayat 21, dan karena bidan-bidan takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang dahsyat, ya. Dikatakan orang yang hidupnya penuh dengan integritas, dia akan dekat sama Tuhan, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Semakin kita mau hidup benar, ya, kita mau hidup kudus, ya, tidak bersumpah palsu, ya kan? Ya, pikiran kita tidak mau menyerahkan kepada penipuan, walaupun itu disuruh, tapi dia tetap penuh dengan integritas. Ya, nah, apa yang terjadi? Maka Allah membela, ya, bidan-bidan itu. Ya, bidan-bidan itu tidak kena hukuman. Maka Allah memberkati, ada di pihak bidan-bidan itu. Bahkan bonus diberikan, mereka semua hidup berumah tangga. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita belajar sesuatu, ya. Bahwa orang-orang yang hidupnya penuh dengan integritas, pasti dia dekat sama Tuhan. Dan saya percaya kalau dekat sama Tuhan, kerajaan Allah menjadi bagiannya dan tidak pernah tergoncangkan. Bahkan semua akan ditambahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Kita baca lagi ayat yang satu lagi, Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Ya. Mazmur pasal 41 ayat 13 sampai 14. Ini ayat Mas juga Bapak Ibu. Dikatakan tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Ya, jadi karena dua bidan tadi hidupnya tulus, maka Tuhan menopang orang yang tulus. Bahkan engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kita sudah belajar benefit yang pertama, bahwa orang-orang yang mau hidupnya berintegritas, dia dekat sama Tuhan. Dia boleh naik di gunung kudusnya Tuhan dan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membela. Tuhan memberikan kedamaian. Bahkan Tuhan menopang dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua yang kita mau belajar, ya, apa, ya, keuntungan daripada orang yang hidup berintegritas, ya, dia mendapat petunjuk dari Tuhan. Garis bawah yang kedua, mendapat petunjuk dari Tuhan. Nah, Amsal 11 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Amsal 11 ayat yang ketiga, demikian Tuhan sampaikan buat kita. Amsal 11 ayat yang ketiga, dikatakan orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, orang yang hidupnya tulus itu dapat pimpinan dari Tuhan, ya, dapat petunjuk dari Tuhan, ya. Nah, saya mengambil contoh Daniel orang yang penuh dengan integritas. Kita lihat dulu Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, kita buka firman Tuhan Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nah, kita melihat di sini bagaimana Daniel itu tidak mau kompromi dengan raja, ya kan? Bahkan disuruh menyembah berhala, minum santapan raja dengan anggur, ya. Dia nggak mau. Kita baca dulu ya, Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya. Dan bonusnya ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu.
Nah, jadi kita melihat di sini Daniel mendapat kasih sayang karena dia tidak mau kompromi. Disuruh ikut berbuat dosa, nggak mau masuk dalam penyembahan berhala. Dia punya hati yang murni, yang kudus. Nah, apa yang terjadi pada saat dia tidak mau kompromi? Di satu situasi dia mengalami banyak kesulitan. Pada saat dia disuruh kompromi dengan raja, dia tidak mau dan dia dibuang ke gua singa. Tetapi dia bisa luput dari singa-singa yang mengaum itu. Ya, dia lepas dari cengkeraman singa. Ya, karena Daniel punya integritas. Bahkan lebih daripada itu, di saat-saat ya bangsa Israel mengalami banyak kesulitan pada waktu itu, Daniel berpuasa 21 hari dan dia dapat penglihatan di tepi sungai Tigris, dan Tuhan memberikan petunjuk apa yang terjadi akan bangsa Israel. Kita lihat Daniel pasal 10 ayat 14 ya. Daniel pasal 10 ayat 14. Kita belajar bagaimana ya Tuhan menuntun Daniel di saat-saat bangsa Israel mengalami banyak kesulitan. Ya, Daniel pasal 10 ya. Nah, ini waktu dia dapat Tuhan kasih penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris pada saat dia doa puasa ya selama 21 hari. Ayat 14 dikatakan apa? Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi Tuhan berikan Daniel satu penglihatan dan Tuhan memberikan pengertian apa yang akan terjadi atas bangsa Israel pada waktu-waktu hari terakhir. Nah, saya percaya ada petunjuk-petunjuk Tuhan. Pada saat kita menjadi orang yang berintegritas, ada petunjuk-petunjuk Tuhan sehingga kita memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatasi persoalan. Nah, Bapak Ibu, saya ada satu cerita ya. Bagaimana di satu perusahaan yang besar ada seorang Chief Executive Officer ya. Dan dia memiliki ya directors ya. Jadi Chief Executive Officer, kemudian ada beberapa direktur daripada perusahaan itu. Nah, satu hari Chief Executive Officer ini bilang, wah, sudah waktunya saya pensiun ya, karena saya sudah puluhan tahun memimpin perusahaan ini ya. Nah, ada waktunya kalian yang meneruskan. Nah, lalu dia katakan kepada 4 direktur itu, oke, saya sekarang kasih tumbuhan ya, kasih tanaman ya. Nah, ini tanaman ini merupakan benih ya. Coba nanti selama 1 tahun kamu bisa kembangkan tanaman ini ya. Nanti setelah itu datang ketemu dengan saya ingin melihat bagaimana hasil ya, dan dia mau evaluasi apa yang diberikan benih itu ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, 4 direktur itu waktu menerima plan itu dengan sukacita ya, lalu mereka tanam, siram, beri pupuk ya kan, lalu mereka tumbuh selama 1 tahun, diberi kesempatan. Apa yang akan terjadi terhadap tumbuhan tanaman itu? Nah, dari keempat direktur ini ya, 3 direktur itu melakukan banyak uji coba supaya subur tanamannya dan nanti tahun depan bisa diberikan dengan buah yang berkelimpahan. Tapi apa yang terjadi terhadap tanaman itu? Benih yang diberikan itu, maaf Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa menghasilkan buah. Nah, termasuk yang 1 direktur tadi, yang 3 direktur tadi sudah berusaha segala macam, yang 1 direktur ini, yang beda ini, ya, dia juga lakukan yang sama, berusaha, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya, lalu, ya, dia pikir, ya sudahlah, kalau memang diberikan tanaman ini, memang sudah berusaha untuk berbuah, tapi tidak bisa menghasilkan, ya udah, dia dengan malu sebenarnya. Nanti kalau menghadap, bagaimana? Harus ceritakan kepada Chief Executive Officer-nya. Nah, tetapi yang 3 direksi ini, karena dia lihat tanamannya tidak menghasilkan, lalu dia ganti tanamannya. Dia ganti seperti tanaman yang diberikan itu. Pokoknya dia pakai banyak cara, segala tipu daya, ya, sehingga bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, apa yang terjadi pada saat tahun depan ketemu dengan Chief Executive Officer itu, lalu ditanya, coba saya mau lihat apa hasil yang Anda kerjakan ya selama setahun ini, saya mau lihat buah-buahnya. Ya, lalu Chief Executive Officer itu melihat tanaman-tanaman yang diberikan itu. Nah, dari direktur yang pertama dilihat, wah, ini lumayan ya, buahnya cukup gitu. Tapi kok tanamannya kok lain ya, tidak seperti apa yang dia berikan gitu. Yang kedua, direktur yang kedua juga memberikan, wah, kali ini banyak sekali buahnya, ya kan? Nah, tapi
Chief Executive Officer ini melihat, loh ini tanaman yang belum pernah saya lihat ini dan belum pernah saya kasih seperti ini, tapi buahnya memang banyak. Nah, terus kemudian direktur yang ketiga juga seperti itu. Tanaman yang diberikan nggak cocok, nggak sama. Dan dia lihat kok buah-buahnya memang banyak, tapi bukan dari yang pertama yang dia berikan. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, ketemulah sampai direktur yang terakhir ini, yang direktur yang keempat ini, yang satu ini. Dia tidak melakukan apa-apa, dia sudah berusaha, tapi memang nggak bisa menghasilkan buah. Dia udah coba dengan cara demikian. Tapi apa yang terjadi? Chief Executive Officer itu, dia terdiam. Dia mendengar direktur yang terakhir ini memberikan tanaman itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, setelah selang 1 minggu, mereka meeting, rapat ya. Dia bilang sudah waktunya saya resign, ya saya pensiun ya dari pekerjaan saya. Tapi dia memilih siapa yang meneruskan nanti sebagai Chief Executive Officer, ya. Nah, ternyata yang dipilih itu adalah direktur yang terakhir, ya, direktur yang keempat, ya. Kenapa sampai dipilih seperti itu? Dia katakan begini, ya, Chief Executive Officer memilih begini. Memang saya lihat Anda jadi direktur yang keempat, yang terakhir. Anda punya skills juga, bukan nggak punya. Tapi saya melihat ketulusan hati. Ya, tanaman yang saya berikan itu Anda tidak ganti. Anda murni memberikan apa adanya. Ya sudah, memang tanaman itu tanaman yang sama, tapi tidak ada buahnya. Ya, karena udah diusahakan seperti itu. Tapi yang 3 itu sempat mengganti. Ya, mengganti. Memang menghasilkan buah yang banyak, tapi diganti. Nah, tapi akhirnya ya yang dipilih justru direktur yang terakhir. Karena apa? Karena memiliki integritas. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, nah itu kesaksian dari sebuah perusahaan, ya, seorang Chief Executive Officer yang memilih seperti itu. Nah, yang terakhir, ya, kenapa kita harus hidup berintegritas? Yang terakhir, seorang yang berintegritas itu membawa satu pengaruh, ya. Nah, saya mau beri contoh begini, Yusuf, ya. Yusuf adalah salah satu contoh hamba Tuhan yang memiliki ketulusan, memiliki integritas, ya. Walaupun dia dihadapi dengan situasi yang tidak nyaman, tapi dia tetap mempunyai integritas. Kita buka dulu Matius pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Matius pasal yang pertama ayat 19 sampai 20, ya. Mari Bapak Ibu kita simak ayat firman Tuhan ini. Matius pasal pertama ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan itu nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang lahir di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Nah, kita melihat Yusuf, ya. Saya percaya ini satu yang tidak mudah yang dihadapi oleh Yusuf. Dia lihat Maria sudah mengandung, ya. Padahal masih tunangan loh. Ini satu yang tidak mudah, dia harus mengambil Maria sebagai istrinya. Apa kata orang nanti? Ya, tetapi karena ketulusan hati, sekali lagi di garis bawahi, karena ketulusan hati, dan dia mempertimbangkan, dan ada suara Tuhan melalui malaikat bahwa anak ini dikandung dari Roh Kudus. Suatu yang tidak mudah, tapi dia tetap pegang prinsip itu, dan dia membawa pengaruh yang besar. Karena apa? Karena Yusuf tidak jadi menceraikan istrinya, ya, dan tetap menerima Maria, dan tetap menerima anak yang dikandung dari Roh Kudus itu, maka melahirkan sang juru selamat yang mempengaruhi seluruh dunia, sehingga keselamatan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari sini bagaimana seorang yang berintegritas memiliki pengaruh. Nah, saya ingin menutup lagi dengan satu kesaksian, ya, Bapak Ibu. Kesaksian ini saya rasa udah lumayan cukup banyak orang yang tahu, yang mengenal, ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar seorang presiden, ya, dari Afrika Selatan, namanya Nelson Mandela. Ini seorang presiden yang saya dapat katakan sesuatu yang jarang terjadi, ya. Beliau ini lahir memiliki kepribadian integritas yang luar biasa, ya. Kalau kita pernah dengar politik anti apartheid, ya, anti rasis, nah itu dimulai dari Nelson Mandela, ya, seorang kulit hitam, ya, negara Afrika. Dia berjuang untuk supaya tidak ada rasis di negara itu. Dan apa yang terjadi? Dia sempat dipenjara 27 tahun, Bapak Ibu bayangin, 27 tahun, itu waktu yang lama. Tapi dia tetap berintegritas.
Ya, sesuatu yang luar biasa, dan pada akhirnya dia diangkat jadi presiden, dan dia menjadi presiden yang pertama orang kulit hitam di Afrika Selatan. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Ya, beliau memimpin walaupun masa jabatan 5 tahun pada waktu itu, tapi membuat Afrika Selatan ya tidak pernah lagi sama. Beliau juga mendapat hadiah Nobel Prize ya dari dunia. Dan beliau dalam masa hidupnya dikenang sebagai seorang presiden yang penuh dengan integritas. Dan apa yang terjadi? Nelson Mandela mengakhiri hidupnya, dia meninggal dalam usia 95 tahun. Ini luar biasa, panjang umur. Ini karena berkat Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, hari ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka ayat yang terakhir, Ulangan pasal 30 ayat 19. Ya, saya dapat ayat ini ya, bahwa kita akan baca sama-sama Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan pasal 30 ayat 19 dikatakan ya, aku memanggil langit dan bumi. Ini Tuhan yang memanggil. Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan kasih nasihat, pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat, jangan kutuk. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, berapa banyak kita yang mau hidup baik? Saya percaya hari-hari ini, ayo kita memilih pilihan yang dari Tuhan, supaya kita hidup sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang penuh dengan integritas. Perbuatan kita berasal dari hati yang murni. Pikiran kita tidak diserahkan pada penipuan, dan kita tidak ada sumpah palsu. Ya, dan saya percaya di saat-saat ini, kalau kita memilih hal ini, maka kita pasti dekat sama Tuhan, memiliki hikmat yang luar biasa. Pasti kita dapat petunjuk dari Tuhan, dan kita membawa pengaruh yang besar. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa tahun 2021 kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Tuhan, kami tahu tidak mudah yang kami lakukan hari-hari ini, tapi kami mau berjuang, kami mau berusaha ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa kami dekat dengan Engkau kalau kami memiliki hati yang murni, yang tidak menyerahkan pikiran kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu dalam perkataan kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami percaya kalau kami dekat dengan Tuhan, maka kami memiliki hikmat yang luar biasa. Tuhan, kami tahu seperti Daniel pun Tuhan mengalami hal yang luar biasa. Dia menjadi orang yang mendapat satu petunjuk dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam strategi-strategi kami butuh petunjuknya daripada-Mu. Pada saat kami memiliki integritas, maka kami memiliki petunjuk-petunjuk yang benar dalam kehidupan ini. Karena masa depan hidup kami tidak pernah lagi akan sama. Tuhan, Engkau mengajar kami. Tuhan, kalau kami hidup berintegritas, kami punya pengaruh yang besar. Seperti Yusuf. Tuhan, terima kasih. Sesuatu hamba Tuhan yang luar biasa. Mempunyai pengaruh yang dahsyat, walaupun dalam satu situasi kondisi yang tidak nyaman. Sesuatu yang tidak mudah, tapi dia memiliki ketulusan hati. Berpegang teguh kepada integritas. Dan kami percaya, kami melihat pengaruh yang besar bagi dunia ini, yaitu lahir sang juru selamat. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami belajar bersama-sama firman-Mu Tuhan. Tapi sungguh hari ini kami memasuki sesuatu yang baru, yaitu hidup dengan integritas. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Di rumah-rumah, berkati mereka, biar pengurapan kasih karunia berlimpah di tahun 2021 ini. Kami serahkan dan percayakan semua masa depan kami masing-masing semua ke dalam tangan-Mu. Perlindungan darah Tuhan Yesus yang sempurna bungkus setiap kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah ya Tuhan pada hari ini, dan kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan yang daripadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami masih beribadah online Tuhan di tempat kami masing-masing, tapi kuasa-Mu Tuhan dan hadirat-Mu Tuhan tidak hanya terbatas di tempat gereja saja ya Bapa, tapi Engkau hadir Tuhan di tempat kami masing-masing untuk melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk pembicara pada hari ini Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Untuk Bapak Pendeta James Yelo Pranoto ya Tuhan, selaku gembala cabang kami dan gembala Rayon 1A kami, kiranya Kau memberkati Tuhan pelayanan hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan pelayanan hamba-Mu, apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga memberkati Tuhan dan menyertai Pak James beserta dengan keluarga besarnya Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Mazmur 91 juga tetap ada dalam kehidupan keluarga besar Pak James. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya ya Bapak, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notara Harjo ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati pelayanan para hamba-Mu ya Tuhan lebih lagi. Engkau sertai ya Bapa, Engkau pakai secara luar biasa ya Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Dan Engkau yang menyertai ya Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dan keluarga besar mereka semua ya Tuhan. Biarlah mereka semua bisa aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, dan juga para pemimpinnya ya Bapa, Presiden, Wakil Presiden ya Tuhan, Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, beserta dengan jajaran pemerintahan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan para pemimpin kami, berikan kesatuan hati lebih lagi Tuhan dalam melayani bangsa ini Tuhan, lebih lagi kejujuran Tuhan, ketulusan dan takut akan Tuhan lebih lagi ada dalam pemimpin kami, sehingga Tuhan mereka mampu Tuhan lakukan apa yang menjadi tugas mereka Tuhan dengan penuh takut akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk sektor ekonomi dan sektor kesehatan yang terkena dampak yang besar ya Tuhan akibat COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memulihkan Tuhan di tahun baru ini, tahun 2021 ini Tuhan, terjadi mujizat-Mu Tuhan untuk bangsa kami ini. Setiap pasien yang terpapar COVID-19 Tuhan Kau sembuhkan ya Bapa. Bila tidak ada lagi terjadi kematian massal, melainkan kesembuhan massal terjadi atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis, biarlah Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan lebih lagi Tuhan untuk mereka ya Tuhan, sehingga mereka mampu mengobati para pasien ya Tuhan yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang terkena ya Tuhan dampak di sektor ekonomi Tuhan karena COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka, Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi keperluan mereka, dan Engkau yang mengadakan mujizat-Mu lebih lagi Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan.
dan Engkau yang memulihkan keadaan mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang membawa kami Tuhan di tahun 2021 ini untuk semakin lebih lagi mengandalkan Engkau, semakin lebih lagi Tuhan dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.